Seorang pemuda sederhana rela kehilangan pekerjaannya demi menolong seorang wanita cantik yang terkapar kelaparan di jalanan. Tapi ia tak pernah menyangka, satu keputusan nekat itu justru mengubah seluruh hidupnya. Sore itu matahari perlahan menurun di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang memantul lembut di kaca-kaca pertokoan sepanjang jalan. Di atas trotoar yang mulai lengang, Irfan, pemuda 22 tahun berwajah tirus dengan rambut hitam terbelah rapi, sibuk menata bakpao hangat di dalam gerobak kecilnya yang mulai berkarat di beberapa sisi. Kaos hitam yang melekat di tubuhnya tampak basah oleh peluh, sementara sandal jepit lusuh menopang langkahnya di atas aspal yang masih menyimpan panas siang. Meski lelah, senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya setiap kali mata bertemu calon pembeli. Lumayan, tinggal beberapa biji lagi, gumamnya pelan sambil menghitung uang receh di kotak kayu kecil. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, seorang wanita berjalan tertatih mendekati gerobaknya. Langkahnya limbung, rambut panjangnya kusut menutupi sebagian wajah, dan dres coklat mudanya tampak kotor seolah telah lama tak tersentuh air. Irfan sempat mengira ia pengemis, hingga wanita itu bersandar lemah di sisi gerobak dan meringis sambil memegangi perutnya. "Mbak, kamu kenapa?" tanya Irfan cemas. Suaranya serak karena kelelahan. Wanita itu menatapnya dengan mata sendu. "Mas, boleh minta satu bakpao aja? Aku dari kemarin belum makan apa-apa." Irfan terdiam. Ia tahu betul setiap bakpao harus dipertanggungjawabkan kepada bosnya nanti malam. Pak Darto, lelaki pelit yang selalu menghitung hasil jualan tanpa sedikit pun toleransi. Tapi di hadapannya kini berdiri seseorang yang jelas-jelas kelaparan. Ia menggigit bibir, menatap kukusan sebentar, lalu berkata pelan, "Ambil aja, Mbak, tapi makan pelan-pelan ya." Wanita itu nyaris menangis. Dengan tangan gemetar ia menerima bakpao itu, memakannya perlahan seolah sedang mencicipi makanan ternak di dunia. Irfan lalu menyodorkan botol air minum dari tas kecilnya. "Terima kasih, Mas. Aku Sarah," ucapnya lirih setelah selesai. "Aku Irfan," jawabnya sambil tersenyum. Sarah menatapnya lembut sebelum pergi, meninggalkan aroma tipis uap hangat dan tepung di udara sore. Malamnya, Irfan mendorong gerobaknya menuju rumah Pak Darto di gang sempit belakang pasar. Angin dingin menusuk tubuh kurusnya. Dalam hati ia terus menghitung uang, berharap ada celah agar kekurangan satu bakpao tak terlihat. Namun ia tahu, mata Pak Darto setajam elang saat menghitung. "Pak, ini setoran hari ini," katanya pelan sambil menyerahkan uang yang dibungkus karet gelang. Pak Darto menghitung cepat. Alisnya langsung berkerut. "Kurang 3.000, Van. Ini satu bakpao hilang." Irfan menelan ludah. "Tadi ada orang kelaparan, Pak, cewek. Dia belum makan dari kemarin." "Jadi kamu kasih gratis?" bentaknya keras. "Kamu pikir ini panti sosial?" Kata-kata itu menghujam. "Setiap bakpao itu ada modalnya. Kalau semua kayak kamu, usaha ini bisa bangkrut." Irfan menunduk. "Saya cuma kasihan, Pak." "Sudah. Besok kamu gak usah jualan lagi. Sana cari kerja lain. Aku gak butuh penjual kayak kamu." Kalimat itu seperti palu menghantam dadanya. 15 bulan bekerja dari subuh hingga malam, kini berakhir hanya karena satu bakpao. Dengan langkah berat, ia meninggalkan gang sempit itu, menembus malam yang semakin kelabu. Di trotoar tempat biasa ia mangkal, Irfan berhenti sejenak. Menatap titik di mana Sarah tadi duduk lemas. "Semoga kamu baik-baik aja, Mbak," bisiknya pelan. Ia duduk di pinggir jalan, mengelus perut yang kosong, tersenyum getir. "Mungkin malam ini cuma aku yang belum makan." Keesokan paginya, langit tampak cerah. Namun semangat Irfan seolah ikut menghilang. Ia tak lagi mendorong gerobak, tak lagi menghirup uap hangat bakpao, tak lagi menyapa pelanggan. Ia hanya duduk di bangku taman kecil di ujung jalan, menatap kosong ke arah tempat yang dulu menjadi dunianya. Kini di sana berdiri gerobak lain, dengan penjual baru berpostur gempal menggantikan posisinya. Irfan menghela napas panjang, tak tahu harus memulai dari mana. Tiba-tiba,
Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. "Mas Irfan?" Ia menoleh, dan jantungnya seakan berhenti sejenak. Sarah berdiri di depannya. Penampilannya jauh berbeda. Rambut panjangnya tersisir rapi, wajahnya bersih, dan pakaian sederhananya tampak lebih layak. Tapi di matanya, tersimpan rasa bersalah yang dalam. "Aku nyari kamu dari pagi," ucapnya lembut. "Nyari aku? Kenapa?" tanya Irfan gugup. Sarah menunduk. "Aku dengar kamu dipecat gara-gara kasih aku bakpao gratis." Irfan tersenyum tipis, menahan perih di dada. "Itu nggak apa-apa. Aku cuma bantu aja." "Tapi itu salahku," suara Sarah bergetar. "Kalau aku tahu kamu sampai kehilangan pekerjaan, aku nggak akan minta waktu itu." Irfan menggeleng perlahan. "Nggak ada yang salah, Mbak. Aku yang pilih bantu kamu. Lagian, hidup nggak sesempit itu. Rezeki bisa datang dari mana aja." Dan di balik kalimat sederhana itu, tersimpan keikhlasan yang tak semua orang mampu miliki. Suasana hening menyelimuti sejenak. Angin sore berembus pelan, menggerakkan helaian rambut Sarah yang jatuh di pipinya. Ia menatap Irfan dengan sorot mata yang dalam. "Mas, aku mau ganti uang bakpao itu," ucapnya lirih. "Tapi yang lebih penting, aku mau ngomong sesuatu." Irfan memandang wajah Sarah yang kini tampak jauh lebih segar. Namun di balik senyum tipisnya, tersimpan kegelisahan seolah ada beban berat yang telah lama ia pendam, menunggu saat untuk diluahkan. Mereka duduk berdampingan di bangku taman, tepat di bawah pohon mangga tua. Udara mulai menghangat, suara kendaraan di kejauhan terdengar samar, menciptakan suasana yang terasa nyata namun sekaligus ganjil. Seakan waktu melambat hanya untuk kisah yang akan diungkap Sarah. "Aku baru bisa cerita sekarang, Mas," ucapnya pelan. "Kemarin, aku baru aja kehilangan kedua orang tuaku." Irfan spontan menoleh. "Kehilangan? Maksudnya?" Sarah menunduk, menggigit bibir menahan getar suaranya. "Mereka meninggal, Mas, kecelakaan mobil. Aku nggak sanggup nerima kenyataan itu. Aku kabur dari rumah, jalan tanpa arah, tidur di mana aja, sampai akhirnya aku pingsan di depan gerobakmu." Irfan terdiam. Ia menatap Sarah lama, sulit mempercayai bahwa gadis yang kemarin tampak begitu rapuh ternyata menyimpan luka sedalam itu. "Aku turut berduka, Sarah," katanya lirih. "Pantas aja waktu itu kamu kelihatan lemah." Sarah mengangguk pelan. "Aku pikir hidupku udah selesai. Tapi waktu kamu kasih aku bakpao itu, entah kenapa aku ngerasa kayak ditarik balik. Bukan cuma dari lapar, tapi dari rasa pengin menyerah." Tatapan Irfan menerawang lurus ke depan. Dadanya terasa hangat. "Aku cuma kasih satu bakpao, itu aja yang bisa kulakuin." "Tapi buatku itu lebih dari cukup," sahut Sarah lembut. "Dari situ aku sadar, masih ada orang yang peduli sama aku." Hening kembali menyelimuti mereka. Angin kembali berbisik pelan, dan Irfan merasakan sesuatu yang berbeda berdenyut di dadanya. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Sarah kembali membuka suara, kali ini lebih tegas. "Mas Irfan, aku mau minta satu hal." "Apa itu?" tanya Irfan. "Aku mau ketemu bosmu. Aku nggak bisa tenang sebelum dia tahu yang sebenarnya." Irfan terdiam. Ia tahu itu keputusan nekat. Tapi melihat sorot mata Sarah yang penuh keyakinan, ia tak mampu menolak. Siang merayap menuju sore saat mereka menyusuri gang sempit di belakang pasar, tempat rumah Pak Darto berdiri. Udara lembab bercampur bau minyak goreng dan sisa sayuran busuk. Irfan tampak gelisah, sementara Sarah berjalan di sampingnya dengan langkah mantap. "Tenang aja, Mas. Aku cuma mau ngomong baik-baik," ujar Sarah pelan. Irfan mengangguk ragu. "Bosku keras kepala, dia nggak pernah mau dengar penjelasan siapapun." "Kalau gitu biar aku yang bicara," balas Sarah tenang. Mereka berhenti di depan rumah kayu reot itu. Irfan menarik napas, lalu mengetuk pintu. "Siapa?" Suara berat terdengar dari dalam. "Saya, Pak Irfan." Pintu terbuka. Pak Darto muncul dengan wajah masam dan tangan masih berlumur tepung.
Mau apa kamu kesini? Minta kerja lagi? Udah kubilang cari kerja lain. Saya cuma mau jelasin soal kemarin, Pak, ucap Irfan pelan. Namun Sarah melangkah maju. Permisi, Pak. Saya Sarah. Gadis yang dikasih bakpao gratis sama Mas Irfan waktu itu. Pak Darto mengernyit. Terus kenapa? Saya mau bilang, Mas Irfan gak salah. Saya benar-benar kelaparan waktu itu. Hampir pingsan. Kalau bukan karena dia, mungkin saya udah jatuh di trotoar. Sarah mengeluarkan amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja kayu. Ini uang ganti bakpao itu, Pak. Plus sedikit tambahan. Anggap saja ucapan terima kasih. Pak Darto terdiam. Ia membuka amplop itu, melihat lembaran uang 100.000 di dalamnya. Sorot matanya perlahan melunak, meski gengsi masih membungkam lidahnya. Ya sudah, tapi sudah terlambat. Aku udah ada pengganti, katanya singkat. Sarah tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Pak. Kadang kehilangan justru membuka jalan rezeki baru. Irfan menatap Sarah dalam diam. Kata-kata itu terasa seperti isyarat dari semesta. Ketika mereka melangkah pergi dari rumah itu, langit mulai menggelap. Awan pekat menggumpal, udara semakin lembab. Mereka berjalan berdampingan tanpa banyak bicara, hingga rintik pertama turun perlahan, membasahi rambut dan jalanan yang mulai becek. Makasih ya, De. Kamu gak perlu sejauh ini datang ke sini, ucap Irfan, suaranya nyaris kalah oleh gemericik hujan. Sarah tersenyum kecil. Justru aku yang harus berterima kasih, Mas. Kalau bukan kamu, mungkin aku gak ada di sini sekarang. Mereka berhenti berteduh di bawah atap warung yang sudah tutup. Hujan semakin deras, menciptakan suara yang menenangkan sekaligus menyesakan, seolah menjadi saksi awal dari kisah baru yang perlahan tumbuh. Sarah memeluk lengannya sendiri, menahan dingin yang masih tersisa setelah hujan. Mas, kamu tinggal di mana? Tanyanya pelan. Irfan menggaruk tengkuknya yang kaku. Di kontrakan kecil, Sarah. Pandangan Sarah tertuju pada rintik air yang masih menetes dari ujung atap. Suaranya kemudian turun, lebih lirih dari sebelumnya. Mas Irfan, masih ada sesuatu yang belum aku bilang. Irfan menoleh cepat. Apa lagi? Sarah menarik napas panjang, seolah menyiapkan keberanian. Setelah orang tuaku meninggal, mereka ninggalin banyak harta. Rumah, mobil, tabungan. Irfan mematung. Jadi, kamu sebenarnya orang berada. Sarah tersenyum samar. Bisa dibilang begitu. Hening menyusup di antara mereka. Hujan kembali turun lebih deras, memantulkan cahaya lampu jalan di genangan air. Irfan menunduk. Hatinya campur aduk antara lega, bingung, dan tidak percaya pada takdir yang begitu cepat berbalik arah. Mas Irfan, suara Sarah kembali terdengar lembut. Kalau kamu gak keberatan, ikut aku pulang ya. Aku pengen kamu lihat sesuatu. Langkah mereka menyusuri kawasan perumahan elit yang begitu kontras dengan kehidupan Irfan selama ini. Hujan telah reda, tapi tanah masih basah, meninggalkan aroma segar yang menenangkan. Matanya terpaku pada deretan rumah megah, pagar besi tinggi, dan lampu taman yang menyala sendu. De, kamu yakin ini tempatmu? Tanya Irfan dengan nada sulit percaya. Sarah tersenyum kecil. Iya, Mas. Ini rumah orang tuaku. Mereka berhenti di depan rumah besar bercat putih dengan halaman luas dan pohon Kamboja yang berdiri sunyi di sudutnya. Sarah mendorong gerbang perlahan, seolah tak ingin membangunkan kenangan yang tertidur di dalamnya. Saat melangkah ke teras, Irfan nyaris tak mampu menahan kekagumannya. Rumahnya besar banget. Sarah menatap bangunan itu dengan mata berkaca. Dulu aku gak pernah benar-benar menghargai semua ini. Orang tuaku sibuk, aku merasa sendiri. Tapi setelah mereka pergi, aku sadar, yang hilang bukan cuma rumah, tapi tempat bersandar. Irfan terdiam. Ia bisa merasakan luka yang masih hidup di balik suara lembut itu. Sarah kemudian menoleh padanya, senyum tipis tersungging penuh makna. Mas Irfan, aku mau mulai hidup lagi.
Tapi aku nggak mau sendirian. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kalau kamu nggak keberatan, tinggallah di sini dulu. Aku butuh teman, dan aku rasa kamu juga butuh tempat pulang. Irfan terpaku. Antara haru dan bingung, dunia terasa berubah hanya dalam satu malam. 3 hari berlalu sejak ia tinggal di rumah itu. Awalnya ia merasa asing. Tidur di kamar tamu yang lebih luas dari kontrakan sempitnya dulu, makan di meja panjang berlapis marmer, bangun pagi tanpa suara gerobak yang biasa ia dorong. Namun perlahan, rasa canggung itu berubah menjadi kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, Sarah menyiapkan sarapan sederhana. Kadang roti bakar, kadang nasi goreng. Tapi Irfan tahu, semua itu dibuat dengan ketulusan. Kamu gak perlu repot masak buat aku, Sarah, ucapnya suatu pagi canggung. Sarah menatapnya lembut. Aku masak karena aku pengen rumah ini hidup lagi. Kalimat itu menancap dalam di dada Irfan. Dan memang, rumah itu kini terasa bernyawa. Ada tawa kecil, obrolan ringan, dan aroma masakan yang memenuhi setiap sudutnya. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Takut semua ini hanya sementara. Sore itu, mereka duduk di teras menikmati teh hangat. Burung-burung kembali ke sarang, dan langit perlahan berubah jingga. Mas Irfan, Sarah bersuara pelan. Kalau suatu hari kamu punya kesempatan buka usaha sendiri, kamu mau jualan apa? Irfan tersenyum ringan. Aku mau jualan bakpao. Tapi yang murah meriah, biar semua orang bisa makan. Sarah menatapnya kagum. Masih mikirin orang lain ya? Irfan tertawa kecil. Kan kebahagiaan gak harus mahal. Sarah terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan mata berbinar. Kalau gitu, ayo kita buka usaha bakpao sendiri. Irfan hampir tersedak. Kita? Iya, kita. Aku yang modal, kamu yang urus jualannya. Tapi bakpao itu harus pakai namamu. Irfan menatap Sarah lama. Dalam sorot matanya, gadis itu tak lagi sekadar sosok yang dahulu kelaparan di pinggir jalan. Ia kini seperti cahaya kecil yang membawa arah baru dalam hidupnya. Dan di dalam dadanya, sesuatu tumbuh perlahan, hangat, lembut, dan tak lagi bisa ia sangkal. Sesuatu yang mungkin dinamakan cinta. 3 minggu telah berlalu sejak Sarah mengutarakan gagasan itu. Kini, halaman belakang rumah besar yang dulu sunyi telah menjelma menjadi dapur sederhana yang hangat. Di sanalah Irfan kembali akrab dengan kukusan besar, uap yang mengepul, serta aroma adonan tepung yang menenangkan jiwa. Tangannya cekatan, keringat menetes, namun semangat di matanya tak pernah redup. Sementara itu, Sarah sibuk mencatat takaran bahan dan perhitungan penjualan di buku kecil yang selalu ia bawa. Kita kasih nama bakpao Irfan aja, ujar Sarah ceria sambil tersenyum lebar. Biar semua orang tahu siapa pemiliknya. Irfan terkekeh geli. Aduh, jangan gitu, Sarah. Namaku nggak pantas. Sarah menatapnya tegas namun lembut. Jangan merendah terus. Kita harus belajar percaya diri. Pagi itu menjadi awal dari segalanya. Mereka membuka stand kecil di halaman minimarket terdekat. Tak butuh waktu lama, aroma uap bakpao menyebar ke udara, mengundang orang-orang mendekat dengan tatapan penasaran. Seorang ibu tersenyum setelah menggigit bakpao itu. Enak banget, Mas, lembutnya beda. Irfan tersenyum malu. Makasih, Bu, doain aja laku terus ya. Sarah berdiri di sampingnya, ikut melayani pembeli. Dan entah mengapa, setiap kali pandangan mereka bertemu, dunia seolah berhenti berputar sesaat. Menjelang siang, ketika dagangan hampir habis, Sarah menatap Irfan yang sibuk membersihkan kukusan. Mas, panggilnya pelan. Kalau bakpao ini terus laku, kamu mau ngapain nanti? Irfan berpikir sejenak. Mungkin, buka cabang. Sarah tersenyum lembut. Kalau gitu, aku mau jadi bagian dari mimpi itu. Irfan menatapnya lama lalu mengangguk pelan. Kalau kamu yakin. Dengan suara hampir berbisik, Sarah berkata, aku nggak cuma yakin, Mas,
Aku percaya. Kamu bukan cuma nyelamatin aku dari lapar, tapi juga dari kesepian. Pagi berikutnya, matahari memantulkan cahaya keemasan ke etalase sederhana mereka. Irfan tengah membersihkan stand, sementara Sarah menyusun bakpao rapi di balik kaca. Sudah sebulan sejak bakpao Irfan pertama kali dibuka, dan kini setiap pagi selalu ada antrean panjang yang setia menunggu. Siapa sangka, satu bakpao gratis yang dulu membuatnya kehilangan pekerjaan, justru menjadi pintu menuju hidup baru yang jauh lebih bermakna. Mas Irfan, panggil Sarah sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Kamu sadar nggak? Semua ini berawal dari satu keputusan kecil waktu itu. Irfan tersenyum tipis. Keputusan yang bikin aku dipecat. Sarah terkekeh. Keputusan yang bikin aku ketemu kamu. Tatapannya membuat dada Irfan bergetar. Ia menatap kukusan yang mulai mengeluarkan uap lembut. Lucu ya, Sarah. Waktu itu aku cuma pengen nolong orang kelaparan. Tapi ternyata dari situ hidupku berubah. Sarah menatapnya dengan teduh. Aku juga berubah, Mas. Dulu aku pikir aku kehilangan segalanya, tapi ternyata aku justru diberi seseorang yang tulus. Hening menyelimuti mereka sejenak. Uap bakpao terus mengepul, mengisi udara dengan aroma hangat. Dari luar terdengar tawa anak-anak bermain dan kicau burung yang menenangkan. Dunia terasa damai. Irfan kemudian menatap Sarah, ada keraguan namun juga keberanian. Sarah, kalau aku bilang aku suka kamu bakal marah nggak? Sarah tersenyum lembut. Kenapa harus marah? Mas, justru aku udah nunggu kamu bilang itu. Irfan tercekat, tak mampu berkata apa-apa. Sarah tertawa kecil, pipinya merona. Mereka berdua lalu memandang kukusan yang mendesis pelan, seolah menyaksikan bagaimana hidup mereka kembali dipertemukan oleh aroma tepung, harapan, dan cinta yang tumbuh perlahan, sederhana, namun nyata.